Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Nah, gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja, nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Cuman lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget seberapa deket? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kalau ngasih laporannya, katanya laporan pemerasan nih dari pihak kami. Siapa yang diperas? Asisten gitu. Siapa? Pelapor kan Dia ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, supaya Ya, kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 tahun, nyari-nyari. dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong ada unsur seperti itu? Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih, angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi yang mungkin nggak sudah meminjamkan uang, tapi dihianati begitu. menjamin uang. Kak, maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak? Kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya. Ya entar kalau digigit ya gigit lagi. Kak, berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutannya melaporkan ke gimana? Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik lagi. Ya. Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini Biarin aja berjalan, prosesnya. ya Itu aja. kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview ya. Selama karena Doktif adalah sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, "Oh, itu panik." Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Dan Doktif demi all tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan Bang bicara. Terima kasih. Terkait dengan hak mereview ya. Itu Udah.
Ya, lanjut Pak. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang seperti itu. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Udah? Ya, udah istirahat? Sudah? Ami terkait yang beredar viral 15 miliar itu gimana sih? Lu tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Lu tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Ada lagi? Dokter mau tanya dong, ini kan dokter juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu. Tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara dokter sendiri yang jual skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri. Doktif tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa Doktif, hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau Doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab, gitu aja. Ya. Oke, ada lagi? Udah. Udah. Setelah ini apa banget? Setelah ini saya pulang. Pulang, Lagi tidur. Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame Aduh, semua. istirahat pulang, ya pulang. Biar tidak simpang siur beritanya. Iya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail juga diperiksa. Alhamdulillah Mair sekarang Lagi tidur no. tidur santai. Tidak ada apa-apa. Mungkin terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi. Jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Oh, ada tambahan lagi satu, Bang. Ada tambahan nih, Doktif. Siap-siap ya, nanti di minggu depan Doktif akan kembali melaporkannya, bukan Doktif doyan ya, enggak. Kok jadi hobi sih? Gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara Doktif Daripada nih, jam melabrak, segini daripada nih yang pulang. labrak, Iya, bener. pilih mana? Pilih yang labrak, ayo Silakan pilih. datang Harusnya ya. gua pulang dari jam 4 nih, Iya kan? tungguin semua. Jadi Doktif Kapan, juga Dok? akan Biar minggu depan kumpul insya Allah ini, ya, Doktif teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter inisialnya nggak perlu ya, dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan ya. Jadi di sini insya Allah nanti tunggu aja. Doktif nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam, itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Kalau aku gede. Aku gede loh. Dan ngasihnya ikhlas lagi. Gak ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja gitu. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang dok mungkin? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing sayang. Ya tungguin aja ya. Aduh. Kabarkan penyebaran nama baik yang seperti apa dong? Ya udah aja nanti. Gila-gila aja tunggu lapor ya. Heeh, kan nanti kan lapor Kasihan tunggu polisi aja juga ya. manusia tahu Iya harus loh, tidur. biar istirahat ya. Mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini Doktif kok bolak-balik kok lopar lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, Doktif bukan main ngelabrak ya. Doktif nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doktif melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata. Data yang semua terpampang dengan jelas. Gitu ya. Oke? Bungkus. Bye. Berapa deh? Aduh. Berantem sama kamu.